Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. NTT, peminum alkohol terbanyak. Saudara-saudara, mungkin Anda sudah pernah membaca atau melihat data yang beberapa hari terakhir ini ramai diperbincangkan dan didiskusikan, khususnya di Nusa Tenggara Timur, yakni data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana data itu menyebutkan bahwa NTT adalah provinsi yang paling banyak mengkonsumsi alkohol, yakni sebesar 15,2%. Setelah NTT disusul posisi yang kedua itu Sulawesi Utara 11,4%, kemudian Provinsi Bali ya 9,3%, dan seterusnya beberapa provinsi lagi. Luar biasa, Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan jumlah peminum alkohol terbanyak yang berusia mulai dari 10 tahun ke atas. Nah, teman-teman, ini tentu ya menimbulkan berbagai respon dan opini di masyarakat. Tetapi mari coba kita melihat, menempatkan ini dalam konteks kita di NTT. NTT dan alkohol, NTT dan moke atau sopi atau tuak atau laru. Ya, di NTT, moke, sopi, tuak, laru itu adalah bagian dari budaya Nusa Tenggara Timur. NTT yang kental dengan nuansa budaya ini, ya, dalam setiap agenda budaya pasti ada moke di situ. Dalam setiap urusan budaya, urusan adat istiadat, tentu ada sopi, ada tuak, ada arak di situ. Karena itu tidak heran bahwa ya banyak ya dari antara orang NTT ini yang memang minum alkohol yang berasal dari sopi, tuak, laru, atau moke itu. Karena memang orang NTT sangat melekat dengan budaya, sangat dekat dengan adat istiadat, dan dalam agenda-agenda budaya, dalam agenda-agenda adat istiadat, moke, tuak, sopi, laru pasti ada di situ. Yang kedua, orang NTT sangat dekat dengan alkohol, sangat dekat dengan moke, tuak, sopi, laru itu. Mengapa? Karena cukup banyak orang NTT yang hidup dari moke, tuak, sopi, laru itu. Ya, mereka ya mempertahankan hidup, mengembangkan hidupnya dengan menjadi penjual moke, menjadi penjual sopi, penjual laru. Ya, banyak dari orang-orang kita yang pekerjaannya adalah ya menghasilkan moke, laru, sopi. Dan dari penghasilan itu mereka bisa memperbaiki ekonomi rumah tangga, bisa mengongkosi anak-anaknya sekolah bahkan kuliah, lalu mereka bisa membuat hidup mereka menjadi lebih layak dan lebih pantas. Karena itu moke, sopi, tuak, laru, alkohol itu adalah bagian ya dari pola dan cara hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Nah, karena itu kalau kita melihat basis data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, wajar kalau NTT menjadi provinsi tertinggi jumlah peminum alkohol. Nah, yang perlu kita cermati adalah kalau banyak dari antara peminum alkohol itu adalah anak-anak kita. Karena data Kemenkes itu 10 tahun ke atas. Nah, ini memang harus menjadi perhatian bersama, ya, bahwa anak-anak kita, apalagi yang di usia sekolah, harus dijauhkan dari pengaruh alkohol. Ya, anak-anak kita tidak boleh menjadi orang-orang yang rutin mengkonsumsi alkohol. Mereka harus fokus di sekolah, fokus pada pendidikan mereka. Karena itu memang ini butuh perhatian, butuh tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab lingkungan. Nah, yang berikut, ya, karena terpapar alkohol itu bisa mengakibatkan banyak hal. Yang paling dominan di NTT adalah orang yang mengalami kecelakaan ya dalam
perjalanan misalnya, itu dipicu oleh miras, minuman keras. Jadi orang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, lalu dia membawa kendaraan bermotor, akhirnya terjadi tabrakan dan menimbulkan kecelakaan, lalu ada korban jiwa. Nah ini saya pernah membaca ya dari catatan kepolisian di NTT itu termasuk tinggi ya orang yang meninggal karena kecelakaan akibat miras. Karena itu saudara-saudara, ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa Moke, Sopi, Laru, Tuak itu adalah sahabat kita, ya itu adalah bagian dari identitas NTT, tetapi kita perlu ya menjaga supaya anak-anak kita, generasi-generasi muda kita tidak terpapar oleh pengaruh alkohol, karena itu sangat berbahaya. Nah, untuk selanjutnya, saudara-saudara, ya ini perlu menjadi perhatian bersama kita, bagaimana ya di tengah dunia yang terus berubah ini, di tengah globalisasi, ya identitas kita, ya lokalitas kita, dalam hal ini Moke, Tuak, Sopi, Laru ini tidak hilang, terus bertahan, tetapi juga bagaimana kita harus menyikapi supaya ini tidak menjadi malapetaka, tidak menjadi bencana bagi generasi muda kita. Sekali lagi, tanggung jawab orang tua itu sangat penting untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Oke, mari kita menyikapi data dari Kementerian Kesehatan ini secara positif, ya kita ambil hikmahnya, kita berbenah supaya NTT tidak menjadi provinsi yang paling banyak peminum alkohol, lalu juga akan mengakibatkan berbagai eksis negatif, tetapi kita tempatkan pada konteksnya bahwa memang di NTT ini orang banyak minum alkohol, karena itu budaya kita, itu adat istiadat kita, karena itu memang kita perlu untuk tetap menjaga generasi muda kita agar tidak terpapar oleh alkohol. Ya, demikian catatan saya. Ya, terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati.